siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kelas 10 Baik, ya Bu. Ya, kalau baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas disiapkan dulu sebelum belajar. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Ibu mau bertanya ya, kira-kira yang tidak hadir hari ini Akbar. siapa saja? Akbar Coba kapan ada dia? Tentia. Kemarin dan dia ya. Iya Bu. Apa kalau gimana? Belajar. Sudah. Udah Bu. Kenapa itu kira-kira tanpa keterangan Bu? Tanpa keterangan. Alfa keluar ya Bu ya? Di pertemuan sebelumnya ya, kita sudah belajar mengenai informatika dan keterampilan generik ya. Nah, tapi sebelumnya Ibu ingin memberi pertanyaan dulu nih. Nah, silakan dilihat dan dibaca ya. Apa yang terjadi tanpa teknologi digital? Ada yang mau menjawab? Oke, Rindu silakan dijawab. Boleh berdiri. Mungkin ketika tidak ada teknologi, saya hanya belajar melalui dari sumber buku, lalu belajar secara tradisional, lalu saya banyak menghabiskan waktu untuk bermain di luar ruangan dan komunikasinya menjadi terbatas. Oh iya, bagus sekali. Silakan yang lainnya, ada lagi? Bu, Ya, ada lagi silakan. sudah tergantung pada masa media sosial, semuanya serta konvensional. Oh gitu, jadi semuanya serba manual atau konvensional ya. Iya, Bu. Terima kasih Rindu dan Darini yang sudah menjawab pertanyaan di depannya. Jadi apa yang terjadi tanpa teknologi digital ya? Betul sekali ya yang seperti teman-teman atau kawan-kawan kalian jawab ya, tanpa teknologi itu rasanya sudah tidak bisa pada zaman sekarang ya, jadi tidak mungkin gitu kan, karena aktivitas sehari-hari itu sudah menggunakan teknologi. Jadi semua harus teknologi, semua harus serba teknologi ya. Maka dari itu belajar informatika itu penting ya. Jadi kenapa harus belajar informatika? Jadi kita harus belajar yang pertama memahami informatika. Ya karena memahami informatika itu seperti bukan hanya memahami pelajaran penggunaan komputer saja, tapi memahami dunia modern. Betul tidak? Betul. Betul ya. Maksudnya di sini informatika itu lebih dari sekedar keterampilan teknis ya atau seperti penggunaan komputer saja, tetapi ini tentang cara berpikir, memecahkan masalah dan memahami teknologi yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya silakan simak video berikut ya. Ini mohon maaf ini nggak ada suaranya ya, tapi tolong diperhatikan. Ya Bu.
Ini mengenai dengan internet atau teknologi internet. Kita semua terhubung dengan internet dengan berbagai perangkat teknologi yang ada seperti handphone, tablet, komputer, dan laptop dan perangkat teknologi lainnya ya. Ini pada tahun 2015 88 juta orang menggunakan internet. Nah, silakan dibayangkan dari 2007 sampai sekarang. Ya. Sekarang ada istilahnya Internet of Things. Karena semua perangkat peralatan bahkan teknologi sudah menggunakan internet. Smartwatch, ya, seperti yang kita tahu, smartphone, pokoknya perangkat teknologi sekarang sudah menggunakan internet. Dan jangkauan komunikasi Nah, apa katanya perbedaan masa lalu dan masa depan? Jadi dari video yang sudah ditampilkan, kira-kira menurut kalian apa perbedaan jaringan internet dari masa lalu dan masa sekarang? Perbedaannya apa? Perbedaannya apa? Jawab, ada yang mau menjawab? Perbedaannya? Jadi perbedaannya itu mungkin dari jaringannya. Ya. Internet itu mungkin kalau zaman dulu itu cakupan pengetahuan dan ilmunya kurang. Kalau sekarang itu sudah sudah banyak sekali. Begitu banyak website pengetahuan yang bisa kita akses ya. Itu salah satu contoh perbedaan internet masa lalu dan masa sekarang. Nah, baik, silakan buka smartphone-nya. Nah, silakan scan yang ada di depan. Scan di depan. Silakan. Masukkan, ada kata kuncinya informatika ya. Bukan nggak? Nah, silakan masukkan satu kalimat dengan kata kunci informatika. Menurut kalian informatika itu apa? Informatika satu, boleh 3 kata, boleh 1. Selanjutnya kita pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang berpikir komputasional. Di mana tujuan pembelajarannya ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian konsep berpikir komputasional. Yang kedua adalah mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan kesadaran akan dampaknya. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita semoga tercapai ya, seperti itu. Nah, sekarang silakan buka modul yang sudah Ibu kirim di Google Drive. Di situ ada tentang pengertian atau definisi berpikir komputasional. Kalian boleh mencari selain dari modul yang Ibu berikan ya, materinya. Bisa lewat YouTube ataupun dari mesin pencari. Sesuaikan dengan minat kalian ya.
definisi berpikir komputasional. Silakan boleh mencari di YouTube kalau ingin lebih mengeksplor jauh materi lebih dari modul yang Ibu berikan. Saatnya jam 6 dimulai. Sudah cukup ya membacanya, membaca dan mengeksplor materinya. Nah, sekarang untuk memperdalam dari materi yang telah kalian baca dan pahami, Ibu memberikan lembar kerja ya, akan membagikan LKPD yang telah Ibu bagikan di modul ya, di Google Drive. Silahkan dicek. Situ ada lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa ini dikerjakan secara berkelompok. Tugasnya apa? Tugasnya itu adalah mengamati atau menganalisa perangkat teknologi yang sering digunakan dan kita sehari-hari, dan identifikasi komponen perangkat keras dan perangkat lunaknya atau aplikasi ya, yang secara umum biasa kita kenal seperti itu. Nanti kelompoknya silakan yang sudah Ibu bagi kemarin ya. Jadi per meja itu kelompoknya 2 orang, itu silakan dikerjakan dalam satu LKPD ya. Silakan analisa. Di sini ada 4 kolom ya, ada kolom benda, nama benda, fungsi dan software hardware. Dan kalau nama benda silakan kayak smartphone seperti itu ya. Nah, di situ fungsinya sebutkan. Jadi apa namanya? Kalian jelaskan di situ. Software hardware-nya, misalkan smartwatch itu hardware-nya apa aja, perangkat kerasnya ya. Perangkat lunaknya yang ada di dalam smartwatch itu apa, aplikasinya. Contohnya pertama yang telah Ibu berikan nih, yang kolom seperti ini, dan satu lagi dibuat slide presentasinya, dan nanti yang akan dipresentasikan setiap kelompok seperti itu. Nah, silakan
Mana Bu? Bu. Ya, Ada itu teman-teman. tadi sudah ibu instruksikan ya, pekerjaannya satu kelompok satu aja. Siapa itu? Apa Bu? Software dan hardware. Thank you.
teknologi dalam kehidupan sehari-hari dari kelompok 1. Kenalin, nama saya Rindu Arun Sakamati. Nama saya Mustika Gusminta. Yang pertama, perangkat teknologi. Perangkat teknologi adalah peralatan, sistem, atau alat bantu yang menggunakan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk membantu manusia dalam menyelesaikan masalah, memproses, menyimpan, dan memanfaatkan informasi, serta mempermudah berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup perangkat keras atau hardware seperti komputer, printer, dan ponsel, serta perangkat lunak atau software seperti aplikasi dan sistem operasi yang seringkali terintegrasi dan mampu terhubung dengan internet. Nah, yang kedua ada perangkat yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti smartphone, laptop, printer, tablet, dan smartwatch. Lalu ada komponen perangkat teknologi atau hardware dan software. Yang pertama ada smartphone. Komponen hardware smartphone meliputi bagian fisik yang bisa disentuh seperti layar sentuh, baterai, kamera, CPU atau prosesor, RAM, dan penyimpanan internal. Sementara komponen software adalah program yang tidak kasat mata seperti sistem operasi, misalnya Android, aplikasi, dan driver yang memungkinkan perangkat kerja untuk perangkat keras bekerja. Nah, di sini ada laptop. Laptop itu komponen hardware. Laptop adalah bagian fisik seperti prosesor, CPU, RAM, penyimpanan hard drive, motherboard, layar, keyboard, dan baterai yang dapat disentuh dan dilihat. Komponen software adalah instruksi digital yang membuat hardware bekerja seperti sistem operasi Windows, yang ketiga ada printer. Komponen printer terdiri dari hardware fisik seperti printhead, inktank, paper tray, dan roller untuk mencetak, serta software yang terdiri dari driver printer, aplikasi, dan firmware untuk mengoperasikan perangkat dan berkomunikasi dengan komputer. Selanjutnya ada tablet. Komponen hardware tablet meliputi komponen fisik seperti layar sentuh, prosesor atau CPU, memori atau RAM, penyimpanan internal, baterai, dan modul yang kabel Wi-Fi atau Bluetooth. Sedangkan komponen software tablet meliputi sistem operasi atau OS seperti Android atau iOS, aplikasi, dan firmware yang memungkinkan tablet berfungsi. Selanjutnya ada smartwatch. Komponen hardware smartwatch meliputi komponen fisik seperti layar sentuh, prosesor atau CPU, memori atau RAM, penyimpanan internal, baterai, dan modul kabel atau Wi-Fi dan Bluetooth. Sedangkan komponen software smartwatch meliputi sistem operasi OS seperti Android atau iOS, aplikasi dan firmware yang memungkinkan smartwatch berfungsi. Nah, di sini ada manfaat dan dampak yang memungkinkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memudahkan komunikasi, meningkatkan efisiensi kerja, mendorong inovasi, dan meningkatkan produktivitas. Terima kasih semuanya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan kelompoknya ya. Hasilnya ya untuk kelompok 1 itu sudah sangat bagus sekali, di mana kelompok 1 ini sudah menyebutkan berbagai perangkat teknologi dengan baik dan benar ya tentunya. Ini menunjukkan kalian benar-benar memperhatikan kinerja atau kerja dari perangkat teknologi yang sering kita gunakan. Tetapi selalu ingat selalu menggunakan teknologi ini dengan baik dan bijak ya. Selanjutnya, jadi setelah kita menyimak bersama-sama presentasi dari kelompok 1 dan kelompok lainnya ya, dari setiap kelompok yang menurut Ibu semuanya ini bagus dan tepat
memahami materi secara mendalam ya, izinkan Ibu kembali membahas atau membacakan konsep dasar informatika. Jadi informatika itu apa tadi? Nah, kalau informatika adalah studi ilmiah ya. Studi ilmiah atau perancangan dan pembuatan sistem komputasi serta prinsip-prinsip dasarnya yang berfokus pada pemrosesan informasi menggunakan komputer. Nah, itu adalah pengertian informatika. Sementara pengertian sistem komputasi adalah kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak dan data yang bekerja bersama-sama untuk menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi secara otomatis ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya pembelajaran kita hari ini. Jadi setelah pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama ya beberapa poin penting tentang informatika atau tentang materi yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama itu apa? Informatika adalah ilmu yang mempelajari studi ilmiah, perancangan dan pembuatan sistem komputasi serta prinsip-prinsip dasarnya yang berfokus pada pemrosesan informasi menggunakan komputer. Ya, jadi kita simpulkan ilmu yang mempelajari tentang pengolahan informasi. Yang kedua adalah hardware dan software bekerja bersama-sama ya untuk menghasilkan atau mendistribusikan informasi secara otomatis. Yang ketiga yang bisa kita simpulkan, informatika adalah dasar dari semua teknologi. Yang keempat, informatika memungkinkan kita untuk berinovasi. Yang kelima itu untuk profesional teknologi. Oke, semoga pembelajaran hari